Dah. Halo keponakan, apa kabar kalian? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat. Hari ini saya pengen ngajak ngobrol sesepuh di Rasau Jaya nih. Ini adalah orang transmigrasi keberapa sih dulu, Pak? Kalau pengen boleh tahu ya. Tapi perkenalkan dulu, ini namanya. Perkenalkan dulu, nama saya ada bilang Jaja, ada bilang Aja. Namanya Aja. Aja bin Wihardi. Kita orang Islam itu kebanyakannya membawa bin. Bapak harus ke bawah. Jadi Abah tuh dulu transmigrasi ke Rasau Jaya, Kuburaya, Kalimantan Barat. Ini di tahun berapa sih? Tahun 77 bulan 8. Dari Cianjur. Oh, Cianjur. Ada dari Cianjur, ada dari Sukabumi, dari Bandung, macam-macam lah waktu itu kan gabungan ya kan. Jadi dulu datang ke sini itu hutan belantara ya, Pak? Walah, bukan hutan lagi. Jalan aja belum ada, nyari rumah aja susah. Nyari rumah susah. Nah, kan dari sini ke Pontianak itu berapa kilo sih, Bro? Mungkin 30-an. 30-an kilo. Dari sini ke Pontianak itu pakai apa? Pakai apa? Dulu ke Pontianak itu berangkat tuh jam 3 pagi. Jam 3 pagi. Datang ke Durian jam 7. Jalan kaki tuh, Pak? Jalan kaki belum ada jalan. Oh, gila. Belum ada jalan. Jalannya itu akar, berarti akar pohon. Wah, bukan akar pohon lagi itu. Pokoknya datang ke Durian tuh harus ganti baju karena basah. Jadi keringetan gitu ya? Bukan keringatan, embun. Kita kan nerobos embun, nerobos pacet. Jadi banyak lintah gitu? Banyak lintah darahnya. Lintah pacet tuh. Jadi datang ke Teluk Kramat itu udah ada jalan, tapi jalannya masih banyak gelombang air, Bang. Kayak kolam. Datang itu ganti baju, udah ganti baju barulah ke Sungai Durian. Baru naik kol, zaman itu kol yang sekarang sampatnya tuh, sampat ke apa namanya tuh? Itu yang ada tugu pesawat di situ. Barulah ke Pontianak. Nah, ke Pontianak cepat-cepat pulang. Karena nanti kalau kesiangan nggak ada lagi mobil. Datang ke situ jalan kaki, datang ke rumah kadang-kadang jam 7 malam. Dari Sungai Durian, karena kan belum ada jalan. Itu 30-an kilo tuh ya? Dari jam 3 pagi ketemu jam 7 malam. Iya. Jalan kakinya? Jalan kaki. Waduh. Paling Sarawak. Itu jalan itu belum ada sama sekali, wah. Belum ada, kata orang udah ada, belum ada, wah. Sedangkan di sini aja di transmigrasi aja jalan belum ada. Masih kayu malang melintang. Kalau ngegeser itu kan waktu 77 itu belum ada Sinto. Pakai manual gini ya, Pak? Manual itu. Jadi gergaji betot, wah. Betot. Kalau tarik sana tarik sini. Gergaji aja rebutan zaman dulu ya. Waktu itu. Itu gak potong kayu tuh, kayunya itu sekitar ya, kalau anak sekarang kan mungkin nggak percaya. Tingginya tuh seudah. Apanya itu? Tinggi batangnya. Seudah tingginya. Berarti mendeling sekitar 1 meter lebih. Itu kalau royongan tuh satu hari itu paling dapat 2 potong. 2 orang itu. Jadi Abah ke Kalimantan Barat tepatnya di Rasau Jaya Kuburaya ya. Itu udah bawa istri anak belum? Udah baru 2. Oh, jadi dari nikah di sana kemudian ke sini gitu, bawa istri. Nah, terus di sini berarti nambah anak berapa, Pak? Nambah anak 4. Nambah anak 4. Nambah anak 4, nambah istri? Alhamdulillah lah. Lumayan lah. Nambah 1 lagi gitunya. Lagi lah. Berarti kalau dari istri kedua itu berapa, Bah? 3. Oh, anak ketiga. Jadi sekarang cucu 17, cicit 2. Cicit 2. Hasil Kalimantan tuh. Jadi kan kalau nggak salah nih ya, kan karena Nang lahir tahun 80, hampir 90-an. Jadi besarnya itu kan di tahun 90-an itu kan. 90-an itu kan suasananya kan jalan pun udah ada beberapa yang diaspal. Iya, tinggal enaknya, wah. Jadi udah ada yang diaspal. Terus Nang sempet ngelihat Abah itu
kerja di Balai Pertanian. Pertanian di BDU, Balai Benih Palawija Unggul. Jadi Balai Benih Palawija Unggul. Palawija Unggul dulu istilahnya tuh itu tuh gitu. Iya. Nah itu tuh bah, kalau pengolahan lahan zaman dulu tuh susah nggak sih untuk? Wih, bukan susah lagi karena kan kayu masih malang melintang. Jadi akar tunggul, Akar kayu tunggul. apa itu, kayu apa zaman dulu? Ada kayu kempas, meranti, macam-macam wah. Hmm. Yang paling sakit itu kayu kempas sama selumar. Maka itu dipotongnya itu 4,10 meter kalau kayu meranti sama selumar. Kalau kempasi itu terserah ke semampunya karena kan belum ada sinso, jadi kayu tali betot lah. Jadi kalau balik lagi nih ke transmigrasi, Abah itu ke Rasajaya transmigrasi keberapa? Karena kan di Rasajaya sendiri kan ada beberapa kali transmigrasi kan. Yang pertama itu tahun berapa sih pertama sekali itu, Bah? Pertama itu tahun 73. Jadi Abah tuh 74. Jadi terakhir, Wah. Terakhir itu pun nyulam. Jadi ada sulaman juga, udah kayak nanam pare aja, Bah, pakai disulam segala. Transmigrasi juga. Tapi waktu itu kan belum, jalan di Selesai 5 itu belum ada. Masih ada, belum ada jalan. Jadi jalan itu masih rusak lah ya, masih rusak, tunggul lah ya. Malah tai jumbo tuh masih kita misalnya jalan tuh nyari tai jumbo. Nah, jadi itu baru dikerja bakutan pakai cangkul, nggak bisa pakai. Jadi dulu nggak ada alat-alat berat gitu. Ada, hanya jumbo itu hanya selewat aja bikin parit pun semeter lebarnya tuh. Lebarnya itu ya. Iya. Dulu tuh gambut itu tebelnya seberapa itu? Gambut tuh tebalnya itu cepat Abah tuh ya. Itu 7 meter. Widih. Tapi sekarang tuh udah kempes kan? Nah, sekarang udah sekarang kempes, tinggal setengah mungkin meter tinggal paling. setengah meter, mungkin ada yang 1 meter, macam-macam. Bahkan rumah tuh sempat mau kebakar karena kan di bawah kan nyala. Jadi buang kalau puntung aja nyala tuh. Buang puntung rokok aja Iya. ke tanah, ke gambut itu Iya, hidup gitu ya. Kalau musim kemarau tuh. Jadi banyak rumah orang yang mau kebakar gara-gara itu doang gitu. Banyak tuh di blok apa tuh yang habis kebakar tuh. Gara-gara puntung rokok Gara-gara doang. puntung rokok tuh. Di jalan mana sih? Ada tuh jurusan Abah tuh. Habis tuh kebakar 1 gang tuh. Gara-gara puntung. Paling sengsara kalau dulu. Sedangkan kalau dulu nanam singkong aja nggak bisa. Jadi tanahnya ke bawah, singkongnya nggak ikut ke bawah, timbul akar. Jadi belum panen tapi udah ngimpes. Iya. Gambutnya udah kempes. Jadi hanya akar aja. Jadi singkongnya nongol ke atas gitu. Nongol ke atas itu pahit malah, kejemur. Bahkan waktu itu zaman Pak Gubernur Sudirman tuh pernah, kok singkongnya beginilah Pak, karena kan tanahnya ke bawah Pak, jadi singkongnya nggak ini. Tidak nanam padi itu 1,5 hektar tuh dapat 1 kresek. Jadi bingung 1 kresek emang. Sambil diminum Pak, sambil diminum. 1 kresek bukan. Maka kalau bilang saya nanam padi di sini dapat 1 ton itu bohong, nggak ada dulu. Jadi kalau nggak salah tuh waktu transmigrasi itu kan programnya revolusi hijaunya Pak Soeharto, Pak. Iya. Jadi dia itu ngirim orang transmigrasi untuk mengembangkan pertanian di Indonesia kan gitu kan. Tapi kenyataannya di Kalimantan sendiri belum susah pengolahan lahannya karena gambutnya 7 meter. 7 meter. Itu tuh ada yang lebih dari 7 meter nggak Pak? Kalau tersen 6 ya, itu sampai 9. 9 meter Pak. 9 meter. Udah setinggi rumah berarti ya? Karena tempat tuh rumah tuh goyang. Karena kan dikasih bantalan. Jadi bantalannya tuh tanahnya ke bawah, bantalannya nggak ikut. Goyang. Jadi diambleskan lagi 2 kali 16 Pak.
Jadi istilahnya kalau dulu jangankan istilahnya membangun rumah, cari makan aja susah. Nah, tapi kan dijatah sama pemerintah, Jatah Bang. kan kalau pasang surut 1 tahun setengah. 1 tahun setengah sekali. Iya 1 tahun setengah, dia tiap bulan ngambil jatah. Oh, selama selama 1 1 tahun. tahun setengah gitu. Setelah itu nyari makan Nyari sendiri. makan sendiri. Yang mengolah lahan gambut itu susah minta Susah ampun. minta ampun. Jadi dulu penghasilannya dari nebang pohon. Dari nebang pohon di mana ada Jual. transmigrasi di situ. Heeh. Darung sini. Heeh. Jadi kalau dulu itu hanya labu. Oh, jadi hanya bisa nanam labu. Labu aja. Cuman jualnya juga susah. Susah. Ah. Labu itu 1 kilo 5 rupiah. 5 rupiah bukannya satu 5 rupiah zaman itu, sedang beras itu 30, 25, terus 15 Apanya itu? kilo. Sekilo tuh 15 rupiah. Ya, 15 rupiah. Emang dulu duit paling kecil itu Paling- berapa sih? paling kecil itu Berapa perak? 1 rupiah. masih 5 rupiah, Wah. Oh, 5 rupiah. 5 Paling rupiah, kecil itu paling ya. kecil. Paling kecil 5 rupiah. Karena dulu juga pernah sempet nemu tuh, nemu di kolong-kolong rumah 5 rupiah transmigrasi itu itu, kan iya, 5 5 rupiah rupiah itu dulu. Jadi sarankan ya ke yang transmigrasi, yang senasibnya jangan mau pulang ke Jawa. Dulu tuh. Sekarang aja jangan, Oh, Wah. sekarang jangan. Jangan, karena sekarang kan sudah ketemu cara-caranya ngolah tanah. Oh ya, kayak pakai kapur. Kayak pakai kapur, udah masuk pupuk segala ya. Kalau dulu kan nggak ada kapur tuh. Jadi ngandelin apa dulu tuh, Bang, ngolah lahan? Dulu tuh? ngandalkannya Gambut itu. tuh bakaran aja. Jadi mau buka lahan bakar dulu. Bakar dulu. Tanam jagung, tanam labu, gitu kan. Iya, maka saya sarankan Sempet aku ngalamin dulu itu, Bang. maka saya sarankan ke orang yang transmigrasi senasib ya, jangan mau pulang ke Jawa. Kalau sekarang, Wah. kalau dulu ngapa pada pulang? Nah, kalau dulu Kan itu kayak- karena Kayak di TR5 aja itu pertama berapa kakak, Bang? pertama 40. Sisa Sisa berapa? 1, 2, 3, 4, 5. hanya tinggal 5 doang itu ya. 5 Dari Oke. 40. dari 40. Karena kan kalau dulu kan susah nih mengembangkannya susah. Jadi satu-satunya orang yang punya kebun di Jawa pulang ke Jawa. Kenapa, Bang? Pulang ke Jawa karena kita kan udah niatnya pindah, walaupun sengsara pun usahakan lah. Janganlah. Jangan. Misal di sini kan udah hasil, sekarang jambu aja udah berapa 20.000 kan. Kalau dulu mana nyari uang 20.000 di Putra. Sedang dari Pontianak orang 7 masih ingat tuh. Nawarkannya 5.000 itu nggak berani. Tapi kalau Abah sama bapak saya itu sama nggak? Transmigrasinya bareng? nggak? Duluan 6 bulan. Oh, duluan bapak. Ya. Oh, duluan bapak. 6 bulan. Cuma dia aja bujangan. Oh, bapak dulu ke sini Ya, bujangan. karena mimpi, ya kan. Nikah di sini. Baru Kita punya sama- saya gitu Kita kan. sama rombongan abang. Itu masih bujangan. Itu lah, jadi inilah yang kuatnya ini, jadi nggak pulang pas saya pindah ketiga. Ada kehidupan di sini karena di sini kan tanahnya nggak begitu gambut dalam. Kalau di daerah TR sini nih Pokoknya dari 4 ke sana tuh dalam banget. dalam banget. Dalam banget. Dalam banget. Oh, dalam banget. Karena sering dibakar, jadi mengurangi Kempes, ganggu, jadi kempes. kempes. Karena bukannya turun tapi sering dibakar. Jadi teman-teman kalau sebenarnya untuk mengurangi ketinggian gambut itu dulu di sini tuh dengan cara dibakar. Jadi kalau dengan dibakar, abunya itu bisa membantu menyuburkan tanah. Dalam artian akarnya itu mudah beraktivitas lah ya, nggak terlalu asam. Dia nggak terlalu makan asamnya gambut. Karena dulu belum bisa diolah dengan menggunakan kapur tuh belum ada. Jadi hanya mengandalkan abu bakar. Abu bakar hasil dari pembakaran gambut itu Jadi sendiri. gambut itu ditumpuk-tumpuk bakar gitu.
Oh, itu mungkin alasan Bapak Nang ya. Bapak Nang tuh nggak mau Nang jadi petani itu karena memang zaman itu tuh memang jadi petani itu susah minta ampun Susah, gitu ya? susah minta ampun susahnya. Susah minta ampun. Jadi pengennya kerjaan jadi pun, pegawai negeri aja gitu. kerjaannya pun minta ampun susahnya. Kalau sekarang kan istilahnya jadi nggak jadi pegawai pun bisa menghasilkan. Kayak nanam jambu, Kayak nanam jambu, nanam sayuran, sayur gitu ya. Segala macam bisa sekarang. Kalau dulu susah. Kalau dulu pupuk pun ngandalkan dari abu. Jadi Abah ini lari sedikit nih, Bah. Abah itu nikah yang kedua itu tahun berapa sih, Bah? Kok Nang nggak pernah? Tahun 95. Jadi kan itu sama orang Sintang tuh, Kabupaten Orang Sintang kan. Nah, itu tuh kenapa ke Sintang itu ngapain? Ceritanya kan di sini susah kerjaan. Oh, di Rasau ini susah. Tani susah. Lalu di kebun sawit. Waktu itu kan masih kerja di BBU tuh. BBU tuh apa? Balai Benih Pala Bija. Oh, Balai Benih Palawija. Balai Benih Pala Bija unggul tuh. Jadi kan di sawit tuh per 2 minggu itu 50.000 dapat. Kalau di sini kan hanya 15.000 sebulan. Oh, kalau di sana Kadang-kadang 50.000, jadi ngejar yang besar. itu duit 15.000 dulu tapi gede, Bah. Besar. Dulu tuh bisa dapat beli beras. Wih. Jadi kalau di sana kan Oh, sekarang rokoknya nggak dapet, Bah. nggak dapat, maka kata orang zaman sekarang, wah masa 15.000, betul 15.000. Jadi sehari itu 500 rupiah mungkin ya. Nah, begitu di Sintang gajinya berapa? Gaji di Sintang itu gaji pokok itu 60. Gaji pokok 60. Gede berarti ya, Bah. Tahun Besar, 98 udah karena mulai gedenya. Sehari kan 2.000. Heeh. Jadi kalikan 30 hari jadi 60. Tapi dulu rokok, kalau gaji sehari 2.000 rokok harganya berapa? Kalau Surya tuh hanya 700 rupiah, nak gitu. Oh, masih song ya. Kalau Masih song. beli rokok masih song lah ya. Kalau yang murah dulu tuh rokok apa sih, Bah? Rokok itu Kompas Dunia. Itu berapa? Berapa perak? Itu hanya berapa? 200 rupiah. 200 ribu. Iya, 200 rupiah. 200 rupiah. Sekarang paling geletak dulu. 2 rupiah paling geletak. Wah. Jadi istri Abah yang kedua ini kan sukunya Dayak nih. Dayak itu Abah itu memang menjalin cinta atau karena kena adat? Karena Alhamdulillah bukan kena kalau adat. di Dayak itu kan biasanya kalau salah-salah negur aja bisa kena adat, Iya. suruh nikah malah gitu kan. Ya bukan Karena negatif kalau- ya, tapi ada adat yang harus dipatuhi ya, Bah ya. Adat itu ya, kalau ngobrol berdua di tempat gelap itu kena adat juga. Oh, jadi Dan kita kan adat. belum pernah kalau ngobrol. Terus negur-negur gitu Enggak, sembarangan kalau nogor-nogor tuh nggak layak Enggak. selama Enggak. negurnya sopan gitu ya. bagus sebenarnya. Heeh. Bahkan kalau orang Dayak itu lebih bagus lah, lebih pengertian lah sebenarnya. Cuma Jadi lebih friendly lah ya, Bah ya, lebih kekeluargaannya Kekeluargaannya lebih. lebih ini. Aku pun pernah ngerasain. cuma kalau seandainya main ke rumahnya dikasih makanan nggak dimakan, itu paling benci. Nggak suka dia. Nggak gitu suka ya. dia. Jadi dikasih tua kalau misalkan bilang minum tapi nggak minum itu nggak suka juga nggak dia. suka kan? juga. Nah. Kalau seandainya tolak secara halus lah, aduh maaf aja satu nggak biasa, suka pusing gitu. Itu nggak apa-apa. Yang dimaksud Istilahnya jamah aja. tuh. minum arak tradisional ya. Nah, itu kalau kita bilang suka minum tapi begitu ditawarin kita nggak minum, itu menandakan bahwa kita tidak sopan gitu loh. Jadi kalau nggak minum malah itu lebih dihormati gitu. Daripada kita bilang pernah minum, suka minum tapi ditawarin nggak mau, atau menghina, jatuhnya menghina, itu malah benci. malah nggak disukai kita Malah di nggak kampung suka. Dayak. Kalau seandainya Itu kita- itu asiknya di situ. Kalau seandainya kita ini minta ganti aja pakai kopi, diganti aja pakai kopi. Jadi Abah itu
nggak kena adat gitu ya. Wah, nggak pernah ada. Nah, dari pernikahan yang kedua tuh berapa Pak anaknya Pak? 3 Bang. Tapi sekarang udah nikah semua itu. Sudah habis, itu dapat 75. Jadi dari istri kedua cucu 5, Ya, dari istri pertama 12, jadi total 17. Abah nggak pengen tuh ngumpulin cucu anak gitu di satu tempat gitu kan, cucu aja 17 tuh. Ya, 17 kemudian anaknya aja di sana 4 tambah di sini 3 sana. sana 3 di sini 6. 6 9 tambah 17 sudah 26 ya kan. Kalau- Belum istri-istrinya kan, istri suaminya. Wih, itu bisa satu SKB itu Bah, gedung Itu sanggar ya. kegiatan belajar Kalau- nyewa itu tuh Bah, reunian Bah. Kalau Tapi Abah sekarang sih udah bahagia lah ya. alhamdulillah. Bahagia lah ya. Bahagia. Tapi kalau menurut Abah nih bisnis jambu nih gimana Pak? Pandangan Abah? Kalau bisnis jambu ya sebenarnya itu pemeliharaannya nggak begitu berat. Heeh. Karena Abah kan udah pernah Heeh. hanya pupuk 2 bulan sekali. Ya. Nggak begitu berat ya. Hanya mangkat. Sambil itu kan bisa makan di bungkus kan bisa mangkat. Istilahnya bahan kecil-kecil yang tidak bermanfaat itu kan dibuang. Oh, berarti Abah nih udah apa namanya ya? Udah tahu tuh step by stepnya apa tahapan-tahapan dari Kalau budidaya tahu jambu sih, kristal ya ya? cuma dikit-dikit lah. Atau Abah pernah kerja di kebun jambu di jambu? Dan malah ada rencana mau, kalau ada itu mau ada rencana di kampung jadi Oh, enggak, tapi Abah pernah kerja di kebun jambu gitu? pernah sedikit ya sebentar. Oh, di kebun KA Stiper Di ya. Stiper. Abah malah pernah masuk TVRI ya? Mm-mm. Itu enggak dikirimin ke Jawa gitu, Bang. Woi, gua masuk TV gitu. Karena kan istilahnya, Ya, orang masuk TV gitu. Apa? karena istilahnya gini, kalau dikirimkan ke sana, di sana terkejut Jawa istilahnya. Hanya nanam ini, karena di sana kan padi. Masuk Jadi TV, TVRI lokal ya lumayan lah tuh, Bang. Lumayan lah. Apalagi Karena kan dulu tapi Abah 2 tuh pernah di channelnya siapa juga masuk kan. Karena memang awal-awal populernya jambu kristal di Kalimantan kan waktu Kalimantan. itu kan. Kalimantan. Tapi dulu ngapa Abang nggak daftar PNS itu Bang? Kenapa? Padahal zaman itu tuh enak banget. Walaupun gajinya cuma 1.500, 2.000 gitu kan. Ya memang lumayan lah. enak jadi PNS itu sekarang ya. Oh. Kalau dulu kan nggak ada Pak. Kalau dulu malah gampang atuh Bah. Memang- Bapak aja lulusan SMP jadi pegawai kan. Abah lulusannya S3. Memang. Hmm. Tapi kan dulu gajinya sedikit. Masih Jadi besar di Abah ini swasta. dulu S3. Jadi nggak tahu kenapa dia nggak mau jadi PN padahal dulu lulusan SMP aja udah apa namanya ya? Udah gampang lah, gampang masuk. Dan jadi tahun pegawai negeri 80 yang- itu ya, tahun 80 itu PPL-nya itu dari Jawa. PPL-nya dari PPL-nya Jawa. seperti Pak Somad tuh Heeh. kan kiriman dari Jawa. Pantes pertaniannya sulit berkembang. Enggak, Orang di sana dingin, di sini panasnya kayak gini, sampai keringetan, Bah. PPL-nya aja dari Jawa dulu tuh. Jadi ingat profesor dari Bandung itu, Bah. Nggarap di gambut di situ tuh, di objek kan. Objek. Pengen buat hidroponik, buat apa. Baru turun jam 9 tuh udah mau pingsan, katanya panasnya minta Panasnya ampun. minta ampun. Dan tanah sini memang panas ya. Bayar. Jadi mungkin cukup itu saja keponakan. Terima kasih banyak sudah menyaksikan video ini. Ini Abah lah ya. Kalau boleh dibilang orang transmigrasi Terakhir terakhir nih tahun 77 karena Bulan dimulai 8. dari tahun 74 di Rasau Jaya sendiri dan kemungkinan malah di Rasau Jaya sendiri itu yang pertama kali di Kalimantan mungkin Mbak. iya. Kemungkinan besar ya
Tapi ya saya belum tahu pasti. Terima kasih banyak setelah menyaksikan video ini. Salam buat keluarga Anda di rumah. Saya Adi Sulaksono. Sampai jumpa. Dan tambah dikit Jang, Naon, Bah? jangan mau pulang ke Jawa. Udah tadi, Bah.